di pojok keempat, ya ayyuhar rasul ballighni ma unzila ilaik. Itu 4 pojok. Kalau azan pertama di sudut pertama itu dibaca, baru azan kedua baca ayatnya, azan ketiga baca, azan keempat baca ayat. Di 4 sudut itu ya nadunasa kamakat tadiolo ayat si jajangan nanabita. Tidak ada yang membaca, tapi ada suara yang keluar. Apa tujuannya? Supaya jin tidak akan tinggal di rumah itu. Kalau ada pencuri mau naik di rumah kita, akan diberikan kesadaran itu. Tapi kalau dia mengambil barang di dalam, maka digurut tadi ini telalangin not. Kemudian namuna tunu api te boleh detonan re api kuna pambarakai pengalatan. Maka baca 4 sudut di sudut rumah. Peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Kalau peringatan maulud Nabi, maka peringatan terhadap Rasulullah yang diutus oleh Allah. Maka peringatan terhadap kehadirannya Rasulullah itu tidak mengenal waktu. Itu setiap saat. Maka sebenarnya ketika kita sholat, kita tetap mensalami Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setara pahalanya kalau kita berjumpa langsung dengan Rasulullah. Dan itu kalimat mukhatab. Orang yang mengucapkan salam itu tidak ada jarak dengan yang disalami. Makanya perintah agama itu kan ada 2. Mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau mengirimkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Yasin, assalamu alayka ya ayyuhan Nabi. Itu adalah salam. Tapi kalau kita mengirimkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Versi salawat itu 2 bentuknya. Ada bentuk fi'il mudhari yang sekarang dan seterusnya, ada bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Makanya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu fi'il mudhari, sedangkan fi'il madhinya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, malaikat dan para nabi sudah berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka salawat sebelum jasadnya Rasulullah ada disebut salawat Jibril. Itulah yang sering kita ulang dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca ketika mahalul qiyam, baik dalam pembacaan Maulidul Barzanji maupun pembacaan maulid-maulid yang lainnya. Kenapa? Karena yang disalami adalah nurnya Rasulullah. Kapan datangnya nurnya Rasulullah? Di dalam Al-Quran disebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama diciptakan itu adalah nurnya Rasulullah. Dari situlah kenapa disebutkan likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu adalah dari nurnya Rasulullah. Di dalam diri manusia disebut rahasia. Karena kita dikasih 4. Jasad, kemudian nafas, kemudian jiwa. Jiwa inilah yang kemudian disebut nurun Muhammad. Disebut juga rahasia. Kemudian ruh. Kalau ruh tidak dicipta. Kalau nafas dicipta.
Jiwa dicipta, ruh tidak dicipta. Makanya disebut wa nafakhtu fihi mir ruh, dihembuskan, itu tidak diciptakan. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang ruhnya. Di dalam diri kita ada nurnya Rasulullah. Nah, nur inilah sebenarnya inti dari sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah pernah bertanya, dia sama kutana Nabi taku malaikat Jibril, ya Jibril, amalan apa yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Malaikat Jibril mengatakan, sholawat kepadamu ya Rasulullah. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan amalan-amalan zikir. Jangan disamakan semua ibadah. Ada sholat yang punya standar khusus, ada zikir yang memiliki standar khusus. Nah, kadang ada yang bertanya, kan ada hadisnya, afdaluz zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu disebutkan dalam riwayat, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan kalimat la-nya itu dipanjangkan, maka 4.000 dosanya yang berkaitan dengan Allah itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga riwayat yang lain menyebutkan, siapa yang membaca tasbihnya malaikat Jibril, maka walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan bersihkan dosa-dosa itu. Hafal tasbihnya? Kalau zikirnya kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu zikirnya. Kalau tasbihnya subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Sudah hafal? Itu tasbihnya malaikat Jibril. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Insyaallah sudah dihafal. Kalau ngangguk-ngangguk itu sudah hafal, insyaallah. Salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab, ternyata memang ibadah itu semua tertolak kecuali ibadah itu nanti ada sholawatnya di dalamnya. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak, sholat tidak akan sah kecuali orang bersolawat kepada Nabi. Makanya yang masuk rukun qauli dalam sholat itu termasuk sholawat kepada baginda Rasulullah. Itu kan sebenarnya tahiyat awal itu pakai sholawat. Yang membedakan tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu cuma sholawat Ibrahimiyah. Karena memang sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu hadis Bukhari Muslim. Makanya siapa yang membacanya 3 kali kemudian berdoa, maka doanya insya Allah mustajabah. Siapa yang membacanya sebelum tidur, maka dia dijaga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun tidur pun kita dianjurkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya, saya pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina ya silahkan. Guru kami pernah bilang, nah, kalau Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad itu banyak. Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad Karim itu banyak.
Tapi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu pasti Rasulullah. Maka sejak itu saya pribadi menggunakan kalimat Sayyidina. Walaupun nanti ada yang tidak sepakat. Jangankan kalimat Sayyidina, maulid saja banyak yang tidak sepakat. Ada yang tidak maulid, menganggap maulid bid'ah. Makanya saya kasih tahu, orang yang tidak maulid itu karena sangat takut masuk neraka. Jadi tahu dia enam maulud tahu mitaulah dak tamaranaka tuh. Karena dia mengatakan maulid itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Jadi kalau maulud pasti itu adalah perbuatan sesat dan masuk neraka. Termasuk panitia yang pertama masuk neraka itu. Kalau menurut versi ini. Jadi rode enam maulu tahu mitaulah dak tamaranaka. Tapi tahu maulu tahu melolak dak tama surga. Amin. Jadi satu takut masuk neraka, satu kepengen masuk surga. Jadi rode enam maulu mitau itu tamaranaka, ndak usah disalahkan. Tapi yang maulid karena dia mau masuk surga juga jangan disalahkan. Nanti kita ketemu di mana? Nah, ini kuncinya. Kemudian Rasulullah itu punya mukjizat dan apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Tapi kemuliaannya bukan pada bendanya, tapi karena dia langsung terkoneksi ke Rasulullah. Saya pernah baca dalam satu kitab risalah, masjid seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada masjid yang terbangun ataupun musholah yang terbangun di dunia ini kecuali tempat itu pernah menetes air mandi Rasulullah. Nabi itu kan sebelum wafat sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal mandikan saya dengan air sumur Gars. Itu ada di Madinah. Yang punya waktu kesempatan umrah, sempatkan waktu ke sumur Gars. Itu tidak buka 24 jam, ada waktu-waktu tertentu. Cuma kadang biasanya ulama-ulama kita jamaah dari Yaman, Hadramaut itu yang datang, orang Indonesia jarang. Biasanya orang Indonesia itu ke sumur Zam-Zam. Kalau mau ambil barakahnya air mandi Rasulullah itu di sumur Gars. Karena sumur itu sudah diludahi langsung Nabi. Jadi Nabi mendoakan airnya, kemudian dia ludahi. Baru dia bikin wasiat, nanti kalau aku meninggal, air dari sumur ini kau gunakan untuk memandikan aku. Dan air mandi Rasulullah itu ketika dimandikan itu tidak jatuh ke tanah, tapi itu berputar naik ke langit. Dan siapa yang memandikan Rasulullah? Siapa yang menghafal nama orang yang memandikan Rasulullah, maka itu tidak akan buta matanya. Itu barakahnya. Cari itu. Cari. Hafal namanya. Ketika penglihatan mulai kabur, maka sebut nama itu, kemudian kirimkan suratul Fatihah, baru usapkan minta barakahnya, itu akan kembali. Itu saya tidak sebutin. Itu naik ke langit. Setelah Rasulullah dimakamkan, turunlah hujan pertama, dan rintisan-rintisan hujan yang ada air mandi Rasulullah bekasnya itu ikut. Maka di mana menetes bekas air mandi Rasulullah, pasti dibangun masjid Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat itu ditempati masjid. Itu barakah. Tapi sebenarnya apa bedanya masjid dengan musholah?
Kadang-kala kan kita tidak bisa bedakan. Oh, bedanya gampang Ustaz. Ada namanya musalla ini sama masjid ini. Sebenarnya perbedaan paling mendasar masjid dengan musalla itu satu aja. Kalau masjid berarti tanah tempatnya itu sudah diwakafkan. Kalau belum diwakafkan itu masih musalla. Walaupun namanya masjid. Makanya hati-hati. Dan ada pendapat ulama kita itu yang masih kuat, bahwa untuk masjid itu bisa ditempati untuk sholat Jumat karena tanahnya sudah diwakafkan. Tapi untuk musalla itu tidak boleh. Itu di mazhab Syafi'i. Makanya juga untuk musalla itu tidak melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu ada pendapat yang tidak melakukan sholat sunat tahiyatul masjid pada musalla. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Itu perbedaan paling mendasar, bukan namanya ya. Makanya kalau ada masjid pribadi, nama orang kemudian dia tidak wakafkan tanahnya, walaupun tertulis masjid, itu masih musalla sebenarnya. Itulah pentingnya masjid itu diwakafkan tanahnya, karena itu baru milik umat. Tapi kalau wakaf ini kan jadi masalah juga, Pak. Sekarang wakaf banyak masalahnya. Saya tidak terlalu bahas ke situ, nanti bikin pusing. Karena banyak hal itu. Kalau sudah diwakafkan tidak boleh ditempati penyembelihan kurban. Masjid yang diwakafkan hanya untuk masjid, tanah yang diwakafkan hanya untuk masjid, itu ketika ditempati menyembelih binatang kurban itu tidak sah. Karena menggunakan istilahnya tanah wakaf yang umum menjadi khusus, kan gitu. Itu juga alasannya kenapa ada yang melarang pekarangan masjid ditempati menjual. Itu semua kecuali untuk kepentingan masjid. Makanya sekarang fikihnya sudah berubah kan. Dulu itu kan fikih Syafi'i ketat, sekarang kontemporer banyak dipakai, tempati bisnis, disewakan, diapakan, pokoknya semua alat-alat masjid bisa dijual, bisa dipakai masyarakat. Oh, itu banyak. Makanya pendapat itu banyak kalau fikih. Jangan sekali-kali terpatok pada satu pendapat saja. Agurumuki materu. Makanya kalau fikih itu kan paham. Jadi dia nak tapusi kong kapacara mo maka dia nak buat dipakai ya maka dia nak buat dipakai dong kami mau pendapat makon. Tapi mana yang kita pakai? Oh ini. Kalau mau lebih hati-hati lebih tinggalkan ini. Kan begitu. Itulah agama. Makanya kajian Islam hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha. Kajian iman itu tauhid, akidah, ulamanya disebut murabbi. Kajian ihsan, akhlak itu kajian tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Itu beda-beda. Kalau fikih tahu sah tidaknya sholat. Kalau tauhid mengenal siapa yang disembah. Kalau tasawuf mengenal diri dan adab menyembah kepada Allah. Makanya 3 ilmu ini harus dikuasai. Kan banyak orang melo khusus sampajana tapi fikih nak gurui itu tidak ketemu. Makanya Allahu Akbar tidak bisa. Karena bukan jalurnya. Tapi saya kasih satu tips dari mursyid kami. Kalau mau khusyuk dalam sholat itu kuncinya 2. Yang paling mudah. Yang pertama adalah wudu. Ya komak jeneki, usahakan khusyuk dalam wudu. Karena yang tidak khusyuk dalam wudu tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Ya nadena makanja peringerata ko majenne ki deto tu le pakanjaki peringerata ko sampajang. Tapi ya ko makanja i peringerata ko majenne ki maka mudah kita khusyuk dalam sholat. Itu kunci pertama. Kemudian yang kedua, pakaian yang mau dipakai sholat usahakan ia dipakai ko memas sempajang. Setelah sholat dilepas, maka itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Ya kok ya tu pakai olahraga, ya tu pakai mak golok, ya tu pakai mas sempajang, oh itu jadi masalah.
Tapi sah. Yang penting kan tidak ada najis. Itu boleh aja. Cuma ada namanya adab. Maka dia tahu pandrite. Ya kau angka pakaianmu masiri kau pakai siruntuk presiden. Masiri kau pakai siruntuk Pak Wali Kota. Mestinya pakaian itu engkau lebih malu memakainya ketika ingin ketemu dengan Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku sebelum sholat itu saya wajibkan siwak. Bikin nengedena mitau nabita narekona masusaki berat bagi kita, maka siwak itu wajib dilakukan sebelum sholat. Itu wasiat Rasulullah. Tapi Nabi khawatir kalau itu memberatkan untuk kita, maka dia tidak wajibkan siwak. Kenapa? Hikmahnya yang pertama adalah karena kalam Al-Quran yang kita mau baca itu dari bibir mulianya malaikat Jibril lewat ke bibir mulianya Rasulullah. Masa mulut yang mau membaca kalam mulia ini kau tidak bersihkan sebelum engkau melepaskan? Dari situlah kenapa penghafal Al-Quran itu harus menjaga mulutnya, harus bersih betul, karena adakan lewat kalam-kalam mulia. Makanya imam itu sebenarnya mestinya dia memperhatikan sunnah siwak ini. Kelebihannya siwak apa? Banyak, itu menguatkan daya ingat. Yang ketiga, siwak juga itu manfaatnya besar. Itu tidak merusak gusi. Tapi yang keempat paling bagus ini, itu menjaga uban. Itu barakah siwak. Cuma kita tidak terbiasa. Banyak di sentral dijual kayaknya siwak ya. Banyak. Tapi ya mana rupa sangangi, maka dah jaga mulut kita. Kalau sudah makan mestinya dibersihkan dulu baru sholat. Sebab magai pada minggu tu melo mengaji, membaca Al-Quran, mestinya mulut ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena para malaikat itu juga ingin mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Itu berakal. Kemudian saya wasiatkan, apa keistimewaan Rasulullah? Agak keistimewaan Nabi ta Bapak Ibu sekalian. Napai jaji Nabi ta itu memang ni mukjizatnya. Saat dikandung Rasulullah itu ada beberapa mukjizat. Siti Aminah itu mengandung Rasulullah tapi bapaknya meninggal. Jadi Nabi yatim masih dalam kandungan. Tapi ketahui Bapak Ibu sekalian, ibunya Rasulullah tidak terlalu bersedih. Kenapa? Karena setiap malam Nabi bergantian mendatangi Siti Aminah. Nabiullah Adam mendatangi, Maryam mendatangi, Asyah mendatangi Rasulullah, mendatangi ibunya Rasulullah. Nabi Ibrahim pun mendatangi ibunya. Sebenarnya ibunya Rasulullah itu sudah tahu bahwa orang yang saya kandung ini bukan manusia sembarang. Dia adalah Sayyidul Anbiya. Kapan dia tahu? Karena di saat dia mengandung Rasulullah, Nabi bergantian datang menjenguknya. Dan itulah yang membuatnya tidak terlalu bersedih. Maka siapa yang paling pertama mengimani bahwa bayi yang saya kandung ini adalah seorang Nabi dan Rasul adalah ibunya Rasulullah. Maka sungguh sangat keliru kalau ada orang mengatakan ibunya Rasulullah itu masuk neraka. Ini penting dulu saya wasiatkan. Kemudian Nabi lahir, apa mukjizatnya? Waktu as-sur, tidak ada tali pusat. Nabi lahir itu tidak ada tali pusat, plasentanya tidak ada. Yang kedua, Nabi lahir sudah terhitan.
Makanya tidak ada yang menyentuh kemaluannya Rasulullah. Yang ketiga, Nabi lahir itu sudah bercelak. Purame mengimat cilak najaji. Kemudian Rasulullah ketika lahir itu mengangkat kepalanya ke langit, tapi kedua tangannya dia telapkan di lantai, kemudian satunya mengangkat, kemudian dia mengatakan, ada kalimat itu. Makanya nanti itu kan tertulis ada di punggung sebelah kiri sebelah kanan, itulah yang disebut dengan nubuwah. Nanti kalau orang tidak tahu bilang kenapa khatmun nubuwah ini biasa disimpan di rumah, ya. Ada yang punya itu ya? Khatmun nubuwah ada di rumahnya ya? Tidak ada. Itu yang segitiga, ada tulisannya di tengah, kiri kanan dan di bawah. Saya pernah dapat dalam satu kitab dijelaskan oleh salah seorang al-arif billah, siapa yang menyimpan ini di rumahnya, maka rumah itu tidak akan terbakar dari api. Khatmun nubuwah itu. Kemudian api di benua Paris. Oh, ini yang sering kita dengarkan di kitab Barasanji ini. Api di benua Paris itu padam. Sungai tempat penyembahan orang Majusi juga itu surut airnya. Kemudian berhala yang ada di sekitaran Ka'bah itu berjatuhan. Kemudian ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah yang disebut suara yang lahir bersama Rasulullah. Di pojok pertama itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kemudian di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila. Itu 4 pojok. Makanya kalau orang pindah rumah baru itu yang dibaca. Kalau azan pertama di sudut pertama itu dibaca. Baru azan kedua baca ayatnya. Azan ketiga baca. Azan keempat baca ayat. Di 4 sudut itu. Ya naduna satomatot tariolo ayat si jajangan nanabita. Tidak ada yang membaca, tapi ada suara yang keluar. Apa tujuannya? Supaya jin tidak akan tinggal di rumah itu. Kalau ada pencuri mau naik di rumah kita, akan diberikan kesadaran itu. Tapi kalau dia mengambil barang di dalam, maka digurut tadi ini telalangin not. Kemudian namuna tunu api te boleh detonan re api ko nampak barakai pengalatan. Maka baca 4 sudut di sudut rumah. Orang tua dulu itu azan untuk menyembunyikan, padahal sebenarnya bukan azannya yang pokok, itu ayatnya. Sudah hafal? Belum juga. Yang penting hafal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuka laqad ja'akum rasulun. Itu kan 4 sudut itu. Itu barakahnya si tonganna. Makanya kan kita kalau pindah rumah baru, namun ke Makassar Makotoro ya, azan. Iya, sebenarnya itu azan kan 5, 4 sudutnya 1 di tengah. Itu dikasih tahu yang punya rumah. Maka dia kumun ribu lamu akalimatu ta'bang sampai jam subuh sampai jam loro asra maghribi isya. Makanya azan 5 kali. Itu karena 5 waktu sholat. Kan itu kuncinya. Itu kan. Makanya kalau kita azan, ya itu salah satu doa. Tapi fungsinya yaitu bangai juga mengusir jin. Makanya kalau mau sholat, azan biar di rumah. Jadi azan itu bukan hanya memanggil orang untuk melaksanakan ibadah, tidak. Tujuannya untuk supaya jin itu pergi. Azan. Kalau tidak bisa azan cukup iqamah. Kalau sholatnya di rumah. Ya.
Ajanah ke dalam subani mas sempajang. Nabi melarang. Janganlah engkau melakukan sholat kecuali melakukan salah satu dari keduanya. Iya. Jadi kalau tidak azan cukup iqamah. Begitu maksudnya. Kemudian Yarun Nabi Tafabu, apa keistimewaan yang telah dia simpan untuk umatnya? Wah, iya na pokok. Ini modal kita. Yarun Nabi dia sudah memperhitungkan semua jalur di mana kita bisa celaka, itu dia sudah tutup. Makanya semua jamaah yang ada di sini kota Makirana ke Macila Katongan. Nggak apa-apalah transit tapi tidak lama. Ya, bisa transit tapi tidak lama. Tapi mau tidak diperiksa, mau masuk surga tidak dihisap, mau masuk surga tidak kumpul di mahsyar, tidak lewat titian siratal mustaqim. Itu ada Rasulullah yang menyampaikan. Saya buka hadis itu berbolak-balik, tanya ke beberapa ulama hadis, dan hadis itu sahih. Kami ngaji dengan mursyid kami dulu tahun 2002. Saya ngaji itu disampaikan, tapi saya tidak berani karena saya tidak diperlihatkan hadisnya. 20 tahun kemudian 2022 saya ngaji dengan salah satu mursyid, ketemu lagi, dikasih tahu lagi. Saya belum yakin betul. Kok ada betul ke orang yang tidak dibawa ke mahsyar? Dia dibawa lo pada mahsyar. Tidak lewat titian siratal mustaqim. Semua orang yang masuk tanpa hisab itu kan tetap lewat di mahsyar. Tapi kenapa ini tidak ke mahsyar? Ternyata memang ada hadisnya. Agana sanabita nigi ummakku masidakah. Denis sang ini gak tahu nasidakai. Tahu nasidakai dia tahu nisangi maka dan niga sidakai. Maka orang ini nanti ketika menuju ke mahsyar dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu aja kuncinya, Pak. Bersedekah tidak usah tahu siapa yang disedekahi. Yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Iya, di Makassar ini banyak pondok-pondok pesantren tahfiz, banyak panti asuhan. Telepon saja pimpinannya, telepon saja pembinanya. Mohon maaf Pak Ustaz, Pak Kiai, apakah ada anak yatim di situ? Atau ada anak fakir miskin sekolah menghafal? Dia mengatakan ada. Saya minta tolong berapa pembayarannya satu bulan untuk satu anak. Mengatakan 500.000 atau 700.000. Nanti saya yang menanggung pembayarannya setiap bulannya. Tapi saya minta tidak usah kasih tahu anak itu, dan jangan kasih tahu juga saya siapa orangnya. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang pernah membantunya. Dia pun tidak tahu bahwa kita dulu yang membantunya. Itulah maksudnya Rasulullah, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ia nasa tahu nabi teh napai malala lau pada masyar, maka dia pun Allah Ta'ala napodangi malaikat fulan bin fulan, jemput dia, jangan bawa ke situ untuk antri, bawa ke ila rafiqil a'la, tempat yang paling tinggi. Itu keistimewaan. Ini kau pasti pulung ya nak yatim napai ale ngampal lo napai shooting ibalender mo pa yato. Sesekali kita melakukan ibadah, istri pun tidak tahu. Saya punya kisah seorang ulama yang tidak ada yang tahu bahwa dia adalah ulama hafiz Quran. Anak dan istrinya tidak tahu kalau dia hafal Quran, karena pekerjaan sehari-harinya adalah itu mengambil rumput kemudian dia jual untuk ke peternak. Tapi ternyata dia adalah hafiz Quran dan hafiz hadis. 8.000 hadis dia hafal. Tidak ada yang tahu. Anak istrinya tidak pernah tahu. Mesti ada ilmu rahasia yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Amalnya pun harus ada. Jangan nampak semua.
Kalau ada sedekah seperti itu tadi, kita kena penyakit, semua dokter sudah angkat tangan. Oh, tidak bisa lagi disembuhkan Pak, ini penyakit langka. Maka ambil air wudhu, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Di dalam sujud terakhir minta, ya Rob, ada amalan yang saya lakukan hanya Engkau dan aku yang mengetahuinya. Maka aku mohon kepadamu, berikan keberkahan amalan ini untuk menyembuhkan penyakitku ini. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Itu bisa menggeser batu tanpa disentuh. Itu yang dipakai para ulama. Guru Taqi Abdur Rahman Ambodale pernah mengatakan, dena lutu pasawa eko de muletu. Itu karena amal rahasia. Kalau yang karena Allah 100.000 baru dipakai berdoa susah sekali. Tapi kalau mau ambil yang rahasia. Kadang-kala juga kita terbalik. Kalau 500.000 namanya disebut. Tapi kalau 20.000 Allah yang disebut. Terbalik kan? Puang Allah Ta'ala na pinangkura ko 20 sa budina. Ya ko 500 sa buwasan na natapu. Mestinya kan dibalik. Kalau 1 juta hamba Allah. 5.000 hak jupa. Sebut nama. Jangan sembunyi ketika sedikit, tapi jangan. Itu kan tadi saya mengatakan, kadang kan dia menjual nama Allah dengan 2.000, 5.000. Tapi ketika 100.000, 500.000 asalnya dapat tamu. Ini su'ul adab dalam tasawuf. Tidak ada lagi di Makassar, Dik. Alhamdulillah, Nabi sudah menjaga kita. Di mana? Yang pertama dia sudah minta, pendekkan umurnya umatku, jangan panjang. Karena kalau dia melakukan dosa, tidak lama dia berdosa. Nanti hisapnya juga tidak lama. Itu Nabi minta. Makanya kita itu tidak panjang-panjang umur, Pak. Antara 60-70 aja. Nabi sudah minta itu. Jadi kalau ada keluarga meninggal di umur 60, itu panggilannya Rasulullah. Jangan terlalu bersedih. Iya. Yang 70 ya, kalau sudah lewat itu, wah itu sudah alhamdulillah, satu keberkahan itu. Kemudian yang kedua, apa yang diminta Rasulullah? Karena pendek umurnya, maka ibadahnya tidak mungkin banyak. Maka saya minta lipat gandakan seluruh kebaikan yang dia lakukan. Kalau dosa cukup 1. Itu pun kalau dia tidak bertaubat. Nanti kalau dia bertaubat, ganti itu menjadi kebaikan. Maka dari situ orang yang berdosa kemudian bertaubat, kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Inilah yang dipakai orang nak korupsi. Kan jelas, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Ya ko pigau kici di dece, pawala na mancaji 10. Apalagi kalau sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oh, itu luar biasa, Pak. Pas sedekah itu berlipat-lipat. Oh, berlipat-lipat itu. Makanya kalau mengatakan masalul ladzina yunfikuna, di situ pakai kalimat infak, bukan sedekah. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau sedekah itu umum. Kalau infak itu pasti harta. Iya. Kalau bilang sedekah, biar zikir, sedekah. Kiriman Fatihah, sedekah, tidak ada modalnya. Makanya kalau kita mau tidur, dianjurkan membaca surah Al-Fatihah 4 kali. Itu sama dengan bersedekah 400.000 dirham. Berapa kali kita baca Fatihah kalau mau tidur? Sekali. Terlalu pelit itu. Jangan kikir. Pertama, ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah.
Yang ketiga, wa kulluhum awliya'ullahu fis samawati wal ardi wal bahr walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, wa ila ummi wa abi wa masahina wa masahina syekhun al-Fatihah. Jadi semua disedekahi Fatihah. Itulah orang yang paling besar sedekahnya sebelum tidur. Makanya disebut sedekah. Tapi kalau infak itu pasti harta. Makanya pakai uang. Makanya jangan kikir Pak Bu. Aja lalu tama seke. Desi saga singarana kena tau seke Pak namo tau seke cecatoy. Ya. Iya. Iya ko mati tau seke dia na tarita we sikap di bami. Taba inasa. Maka pusih. Dan tidak ada orang menangis. Sungguh celaka ketika kita meninggal dan tidak ada yang menangis. Taroki pasengar. Orang kikir itu tidak pernah dikenang Pak. Lawi masyarakat buru tena baca ki buru ekosan na ko ki buru na tahu paseke na biasa aja. Padahal buru di buku-buku demo penapa aja na rampe tahu ya seke kan. Jangan dermawanlah. Dan yang bisa mengubah murka Allah itu hanya sedekah. Makanya sedekah itu Nabi minta betul 3 doa aja di situ. Yang memberi, saya mohon kepadamu ya Rabb, doa yang dari saat bersedekah, yang menerimanya disuruh berdoa. Yang kedua, berikan pahala orang yang menggembirakan umatku. Makanya kalau ada orang sedekah riya, tidak usah khawatir. Memang dia tidak dapat pahala sedekah, tapi dia bisa dapat pahala, bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka tidak lepas itu Pak. Kenapa Nabi minta orang yang menerima sedekah berdoa, bukan yang memberi? Padahal nabi-nabi terdahulu itu yang memberi disuruh berdoa. Tapi kenapa di umatnya Nabi yang menerima disuruh berdoa? Karena Nabi sudah tahu yang memberi bisa riya, tapi yang menerima tidak mungkin riya. Angka gak tahu masih sedekah riya ada, tapi angka gak tahu menerima pas sedekah riya tidak ada. Maka ketika riya yang memberi, tapi yang tidak riya berdoa, bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang ikhlas. Itu hebatnya Rasulullah. Di mana lagi kita? Di dalam kubur. Oh, tidak usah khawatir. Nabi sudah kasih tahu. Ada satu surah di dalam Al-Quran, siapa yang membacanya kata Nabi, menghafalnya, maka dia tidak akan kena azab kubur. Itu surah Al-Munji'ah, suratul Mulk. Makanya baca itu. Dan termasuk orang yang tidak hancur jasadnya adalah orang yang menghafal dan mengamaliyahkan suratul Mulk. Itu terjaga. Kata pelamu toh tidak dihafal, baca saja sekali setiap hari, sesudah sholat maghrib atau sesudah sholat isya atau sesudah sholat subuh, baca sekali saja sehari, dilakukan selama 1 tahun, insya Allah dihafal. Karena kalau dibaca sekali sehari berarti sudah 360 kali dibaca, karena itu dalam 1 tahun, insya Allah dihafal. Ada juga orang Pak tidak hafal, tapi kalau orang baca dia bisa sambung. Ada. Disuruh hafal tidak bisa hafal, tapi ketika orang baca dia bisa sambung. Oh ini ayat berikutnya, ini ayat berikutnya. Itu namanya orang yang dimiliki oleh Al-Quran. Biasanya yang begitu orang-orang tua yang mengajar mengaji. Guru pengaji 50 di 2 tahun mah pengaji. Namun kumiasi bolana nas mengaji nak guru nasal salih tanya sambungan lah. Kenapa dia bisa tahu padahal dia tidak hafal Quran? Karena Al-Quran telah masuk di dalam dirinya. Itu bisa menjadi syafaat. Tidak usah khawatir Pak, jalur kita masuk surga itu banyak sekali, banyak sekali. Makanya semua ibadah itu ada turunannya. Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib lari ke Allah disebut rahmat, sunnah lari ke Rasulullah disebut syafaat. Makanya kalau mau dapat syafaat ibadah sunnah, kalau mau dapat rahmat ibadah wajib.
Makanya rata-rata ibadah wajib tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu ibadah sunnah. Sholat duhur tidak disebut pahalanya, tapi sholat sunnah duhur disebut pahalanya. Sholat asar tidak disebut pahalanya, tapi sholat sunat sebelum asar 4 rakaat kata Nabi itu setara dengan umrah 1 kali. Ini Pak Ketua baru-baru pulang dari umrah. Kalau mau kalahkan dia gampang. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar langsung dapat pahala umrah gratis. Nah, itu kuncinya. Tapi tidak bisa kalahkan sholatnya orang di sana. Nah, itu lagi kelebihannya. Makanya disebut pahala umrah, bukan syariat umrah. Nah, itu beda. Makanya kalau mau dapat pahala banyak, ibadah sunnah di situ semua disebutkan. Itu jalur syafaat. Jadi matu ke suri mondri 2 milalang. Ya komete tama suruga 2 mi jalurna. Passwordnya cuma 2. Yang pertama adalah rahmat, itu hak prerogatif Allah. Yang kedua adalah syafaat. Syafaat ini terbagi 4. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat anak perempuan. Tahu syafaat anak perempuan? Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Satu ji, bikin lagi. Fatal itu kalau anak laki-laki kita dapat syafaat amaliyah. Kalau anak perempuan memang jangankan kata Nabi disentuh, diperlihatkan api neraka pun tidak. Dari situlah Nabi berdoa, jadikanlah dari keturunan umatku banyak perempuan. Maka di dalam riwayat disebutkan dunia tidak akan kiamat kecuali 1:50 perempuan dengan laki-laki. Siddi arwane 50 makunrai. Itu perbandingan penduduk baru dunia akan kiamat. Makanya tidak usah khawatir bilang kiamat sudah dekat, tidak, masih jauh itu. Tidak, masih jauh. Hanya ibu-ibu jangan khawatir kalau mengatakan penduduk neraka itu banyak dari kalangan kaum wanita, karena memang jumlahnya yang banyak. Kan 50 banding 1, pasti banyak lah. Itu kuncinya. Tapi orang yang diberi jaminan masuk surga bisa memilih pintu mana saja. Sama kalau mau masuk masjid, mau lewat sini, mau lewat sini, mau lewat sini. Semua pintu surga terbuka memanggilnya. Siapa? Perempuan. Kalau laki-laki tidak ada. Itu perempuan. Menjaga sholat wajib, menjaga puasa wajib, menjaga syahwat, ridho suami, maka surga membuka semua pintunya dan dia mau lewat kemana saja. Itu hebatnya wanita. Makanya kalau ada janda di sini tinggal 3, karena tidak ada suaminya. Kan jelas. Yang disuruhkan jaga sholat fardu. Ini yang banyak keliru Pak Bu. Makanya wanita itu kalau masuk waktu sholat langsung sholat. Jangan tunggu lama. Dikhawatirkan kalau dia haid. Karena kapan mendapati sholat duhur, waktu duhur sudah masuk, jam 12 misalnya lewat 15, kemudian dia memasak sampai jam 12:30 belum sholat, tiba-tiba haid. Padahal dia sudah mendapati waktu sholat. Maka sholat yang ditinggalkan tadi ini mesti diganti pada saat berhenti haid. Itu fatal itu Pak. Makanya wanita itu buru-buru cepat sholat. Ketika masuk waktu cepat sholat. Karena dikhawatirkan kalau dia haid. Karena kapan talolo tadati waktu loroi nadeta sempajang, jam 1 baru mau sholat tapi dia tiba-tiba haid, maka ketika berhenti haid mandi wajib, ganti itu sholat, diqadha. Sholat itu cuma 3, adaan waktunya, qadaan bukan waktunya, iadatan mengulang sholatnya. Kita sholat sendiri, sholat duhur di masjid ini,
Tiba-tiba selesai salam sikir-sikir, datang 2 jamaah masuk, sholat berjamaah duhur. Ini pahalanya lebih besar daripada yang kita lakukan tadi sendiri. Maka ulang sholatmu, ikut berjamaah bertiga. Niatnya bukan adaan, niatnya bukan qadaan, tapi niatnya iadatan, mengulang untuk mengambil pahala yang lebih besar. Tapi kadang sebaliknya, orang berjamaah dia cari tempat sendiri, sholat sendiri, tapi tidak begitu di sentral. Alhamdulillah, alhamdulillah, aman. Kenapa? Jangan sampai gara-gara menjual di bawah, menjual di pasar, menjual di lapak, kita lalai dalam sholat. Saya sering buat statement sederhana. Orang terbalik otaknya itu kalau dia menjual kemudian dia tidak sholat. Tahu si gilingan otak. Kenapa? Kau menjual cari apa? Cari rezeki. Kalau kau sholat ketemu siapa? Pembagi rezeki. Masa kau tinggalkan pembagi rezeki hanya karena mencari rezeki? Nawa-nawa gara. Masa gara-gara masa padale kina patasalai pangator dale? Mestinya dibalik. Sibuk berurusan dengan yang mengatur rezeki, makanya tidak ada waktu mencari rezeki. Itu baru orang istimewa. Mari masa pajak, mari pakai mamalu. Karena kami matuje itu saya tamalino. Masalah apa itu tuh yang gak kacing-kacinga. Makutana siaganya. Di muka kurang. Urang di masa pajak tadi itu gak ada lina dia. Padahal mata aja mapa mulai ledega kata baku tanah-tanah. Sisa na melo batawin apa yang kemana tama manyili setan lupu ya tuh. Ini kuncinya. Maka janganlah, jangan harta dan keluarga yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Penting saya wasiatkan. Makanya, oh ini sampai jam berapa saya ceramah ini? Jangan. Saya mau ke Papua Pak. Saya ke Serui baru lanjut ke dan Biak ke Serui. Saya baru saja tiba dari Bitung. Tadi pesawat baru saja tiba dari Bitung, makanya tadi mau maaf ke panitia, sempat saya tidur sejenak untuk istirahat. Setelah ini langsung ke bandara. Jadi penting saya sampaikan bahwa jalur untuk keselamatan saya ingin kasih modalnya. Inilah hakikat maulid ini. Saya sebenarnya tidak bisa baca temanya nih. Apa temanya nih? Maka tadi saya sudah miring-miring baca, tidak bisa baca temanya. Begini, saya kasih hakikatnya maulid ini. Maulid itu sebenarnya bagaimana supaya kita menanamkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang mencintai Rasulullah itu pasti bersamanya di dalam surga. Itu aja kuncinya. Makanya ada sahabat Nabi itu, Nabi ceritakan neraka begini, dibakar begini panasnya neraka. Semua sahabat menangis. Abu Bakar menangis, bahkan ada yang pingsan. Ini orang Arab Badui yang dari gunung itu tidak menangis. Tidak menangis dia. Cuma dia lihat-lihat saja Rasulullah cerita, nganggu-nganggu. Semua sahabat mengatakan ini orang keras betul hatinya. Kita semua sudah menangis, dia tidak menangis. Karena diceritakanlah siksaan neraka, diceritakan penduduk neraka, semua sahabat menangis. Kecuali orang Arab Badui ini satu ini tidak menangis. Dia cuma lihat Rasulullah. Sekalinya selesai Nabi cerita, dia mengatakan, bolehkah aku bertanya ya Rasulullah? Nabi mengatakan boleh. Sahabat mengatakan, apa yang ingin ditanyakan orang ini yang keras sekali hatinya, tidak menangis diceritakan neraka. Langsung dia bilang begini, ya Rasul, siksaan neraka itu kan menyakitkan, sangat pedih ketika kita masuk.
Kalau tidak masuk kan tidak disiksa. Itu kan ya, disiksa kan kalau masuk. Kalau tidak masuk kan tidak disiksa. Nabi mengatakan betul. Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan supaya tidak masuk? Itu yang dianukan. Jangan pikirkan di dalamnya bagaimana supaya tidak masuk. Rasulullah mengatakan, siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan bersama aku di dalam surga. Langsung dia mengatakan, kalau begitu aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Makanya tidak usah khawatir. Itu kan kadang yang membuat kita khawatir. Anakku nanti bagaimana. Padahal dia tidak tahu. Allah yang mengurus semuanya. Kita saja lahir tanpa pakaian. Iya, makanya tidak usah khawatir Pak. Kuncinya mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara cinta? Kalau orang cinta itu sering menyebut, sering sebut. Wah, kalau orang cinta itu sedikit-sedikit chat lagi. Mau sholat, sudah bisa sholat sayang. Pagi-pagi langsung sudah bangun sayang. Bagaimana tidurnya? Itu makanya setiap waktu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya wasiatkan 3 amalan jangan pernah tinggalkan. Walaupun sebenarnya banyak amalannya, 3 jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, jangan tinggalkan. Istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Itu yang paling bagus. Walau hanya sekali di siang hari, sekali di malam hari kalau sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah sayyidul istighfar. Ada juga tasbih yang langsung diikuti dengan istighfar. Walaupun kita melakukan kesalahan, tapi kebaikan ini tidak akan terhapus. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Siapa yang membaca ini, walaupun dia melakukan kesalahan, kebaikannya tidak akan dihapus. Karena ada perbuatan itu yang menghapus amalan. Ada kalimat-kalimat yang tidak baik yang kita lontarkan ke orang itu meruntuhkan amal kebaikan. Ucapan-ucapan yang tidak baik itu meruntuhkan kebaikan. Makanya sama istri juga, sama anak. Iya, suami itu harus cinta dan sayang kepada istrinya. Perbaiki kasih sayang tak kalau mau rezeki kita barakah. Iya, suruh istri yang memulai sesuatu supaya diberikan keberkahan. Iya, itu istri itu. Makanya kalau di sini kan banyak penjual, rata-rata penjual. Iya. Kalau mau dapat penjualan itu paling aman sedekah subuh. Makanya dalam tarika itu disebutkan agak pak dongen mak buka toko sedekah subuh. Ibu kami meni toko, tako masih dekat subuh ki. Jadi bukan toko yang dibuka, tapi rezeki di toko itu. Makanya sedekah subuh itu di saat itu diniatkan dibukakan pintu rezeki untuk menjual. Itu Pak Muka paling makanya pas sedekah subuh. Aja nih ya baca-baca bawah nah buka sila ada baca maka lampe tapi dia pas sedekah tidak akan turun. Rezeki itu harus diambil, dibukakan jalan. Maka itu mata riolo kodong idale. Bagaimana? Di rezeki itu kan di Lauhul Mahfuz. Sebelum lahir kita sudah ditetapkan ada malaikat yang disuruh bagi dan malaikat tidak pernah salah bagi. Ya nang kena salah bagi malaikat, ya kok tim sukses biasa salah bagi. Panitia juga biasa salah bagi. Kalau malaikat tidak, Allah sudah tetapkan kita punya rezeki. Pintu-pintu rezeki itu dibagi menjadi 9. Ada pintu rezeki karena menikah, ada pintu rezeki karena anak, ada jalur pintu rezeki karena istighfar, ada pintu rezeki karena silaturahmi, ada pintu rezeki karena membaca Al-Quran, ada pintu rezeki karena sedekah. Itu semua pintu-pintunya ada. Makanya ketika tertutup di jalur sedekah, buka di pintu yang lain. Makanya ulama mengatakan buka semua pintu rezeki dengan berbagai macam cara. Itu istighfar membuka pintu rezeki.
Jangan bilang nanti menjual baru, tidak, ada jalurnya. Tapi hati-hati, tidak akan ada rezeki yang lebih pada seseorang. Pasti semua sudah diberi amanah. Allah cuma titip ke kita, di dalamnya apa yang saya titip itu ada bagiannya orang lain. Kalau kau tidak serahkan ke orang lain, maka saya akan pindahkan rezeki itu ke yang lain, ke yang siapa yang bisa membaginya. Makanya kadang ada orang diberikan usaha meningkat, tapi karena dia tidak membagi ke yang berhak, kadang gaji karyawan dia potong, kadang gaji karyawan dia kasih lambat, kadang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Allah tahu itu, maka dia pindahkan rezeki ke yang lain, supaya yang lain yang lebih amanah. Maka ketika Allah menitipkan rezekinya ke kita, maka jalankan dengan penuh amanah, supaya rezeki itu terus ditambah. Sama aja kita, kalau 4 anak tak nak dikasih, kakaknya bilang bagikan ni saudaramu. Kalau nak kasih masuk di sakunya sebagian sedikit dia nak kasih. Nah pasti dia tahu, nak bilang tidak aku kasih, maka besok pindah lagi itu ke yang lain. Begitu juga Allah kepada hambanya. Makanya kita disebut khalifah, pengganti, karena kita lah yang membagikan kepada yang tidak berhak. Tapi apa kata Nabi? Jangan khawatir, tidak ada orang yang bersedekah lebih sedekahnya kecuali semuanya dikembalikan oleh Allah. Itu kuncinya. Nama gampang Pak Bu. Cari di sentral ini, cari di Makassar, di mana saja. Adakah orang dermawan yang kikir, yang orang dermawan yang miskin? Tidak ada. Itu janji Allah pasti Pak. Lewat celengan tidak diisi, makanya pembeli lewat-lewat saja juga tidak singgah. Kan gitu. Kasih singgah walaupun hanya 2.000 rupiah. Kan gitu. Dan pasti kan jelas, manjabil hasanati falahu asram salihah. Kasih ke 1 baru kasih ke 10. Nah pusing malaikat kalau tidak ada terkasih, karena mau dikasih turun, nah tidak ada jalurnya. Kan bilang kasih ke 1, ku kasih ke 10, berarti kau sedekahkan 1.000, turun 10.000. Kalau masalul ladina yunfikuna tadi, wah itu dikali sampai 100, sampai 700 kali lipat. Makanya kalau bersedekah kasih tahu memang saya serahkan ini untuk akhiratku dan juga untuk duniaku. Doa ki memang. Faiza faragata fansab, ada yang mengartikan faiza faragata fansab, ketika selesai pekerjaan ini langsung kembali kepada Tuhan. Sebenarnya tidak, wa ila rabbika farghab. Kalau sudah salat kembali kepada Tuhanmu dulu, jangan dulu bekerja, berdoalah. Itu kuncinya. Nggak susah itu Pak. Itu mobil tangki Pak, mobil SPBU, mobil Pertamina. Itu solar dia bawa 50.000 liter. Tapi kenapa itu mobil singgah di Pertamina isi solar? Nah ada solar, nah bawa. Karena tidak ada salam dari tangki besar turun ke mesin mobil. Artinya apa? Biar ratusan juta rezekimu di lauhul mahfuz, kalau tidak ada jalurnya turun, tidak bisa turun. Bikin kangi dulu jalan. Kalau 2.000 pipet kecil. Makanya pipet itu kalau sudah terlipat tidak bisa lagi. Pernah makan es kelapa pakai pipet, diisap, palingan airnya jian naik. Makanya pakai selang yang besar, 10.000, 50.000. Dan ingat, Allah sudah janji, tidak ada sesuatu yang kau keluarkan kecuali saya semua menggantinya. Makanya rezeki, uang, dunia itu jangan dikasih masuk di hati. Makanya benar apa kata jemaah tabligh itu yang biasa dia tulis, dunia di tanganku, kan gitu. Iya. Tapi kalau dia kikir, keliru itu kuncinya. Pernah lihat orang mancing kan? Mancing ikan. Bisa kimi itu tomamet tuh. Iya, kau tomamet kan tadi papakinan re, tadi latih. Napa ya piano? Kan gitu. Itu kan memancing. Kang ngiro latihannya untuk balewe tuh. Itu cacing untuk ikan atau untuk orang? Kalau untuk ikan jangan pakai pancing. Cacing saja dilempar turun. Nama-nama gere.
Iya ko mamengi tatari alati mengi ya tu alati tanya untuk balewe tania apa ya ko balewe meta pandre alati aja tatari meng kan gitu alati mana tapi no kami ini mapandre bale. Kenapa dikasih pancing? Makanya disebut memancing karena tidak bisa diambil kalau tidak ada pancingannya. Denandre menge kode gaga papakinandre na. Itu sedekah pancingan karena rezekimu tidak akan datang yang besar kecuali kau memancingnya. Kan begitu. Makanya disebut memancing. Mega apa tuh pamit dena paham. Ini sudah hampir jam 3, Pak. Yang saya istighfar, kemudian yang kedua tadi solawat. Jangan tinggalkan solawat karena jalurnya solawat dua bendaharanya. Yang pertama lari ke Allah, itu nanti dibalas dengan rahmat, dibalas oleh malaikat dengan permohonan ampun. Bendahara yang kedua lari ke Rasulullah, itu jalur syafaat. Makanya ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allah membalas rahmat ke kita 10 kali. Malaikat memintakan ampun kita di hadapan Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Itu sudah dapat 3. Tapi masih ada dikirim ke Rasulullah. Yang dikirim ke Nabi itu menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Makanya siapa yang bersolawat kepada Rasulullah itu dapat 4 langsung sekaligus. Bisa dapat rahmat, dia sudah dapat ampunan, dijanji masuk surga melalui rahmat Allah, sekaligus dijanji mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Cuman ada cumannya, kalau umur masih muda 30 ke bawah, perbanyak istighfar, kurangi sedikit salawat. Kalau istighfarmu 10.000, cukup 5.000 salawat. Kalau masih 30 umurmu ke bawah. Tapi ketika 40 nih ke atas, maka perbanyak salawatmu, kurangi istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu rezeki, sedangkan salawat itu memberikan keberkahan. Orang yang umurnya 50 ke atas, yang dia butuhkan adalah keberkahan. Anak-anaknya diberkahi, hartanya diberkahi, istri keluarganya diberkahi, kehidupannya diberkahi. Tapi kalau masih muda, minta kepada Allah supaya rezeki, pintu-pintu rezeki dibuka, supaya dia bisa menikah, bisa dapat pekerjaan, bisa memudahkan urusannya. Itu perbanyak istighfarmu, kurangilah salawat. Jangan kasih berimbang. Kalau 1000 salawat, 2000 istighfar bagi orang yang muda. Tapi kalau orang sudah tua, perbanyak salawatmu, kurangi istighfar. Itu perbandingannya. Kalau tidak ada sama sekali yang bisa kita lakukan, satu kuncinya. Tidak bisa toki bangun tahajud, tidak bisa toki sholat duha, malas toki masih dekat, detona tasalawa, makundrutoni istighfar, cina bawang, tajagayu bawan ni atita, ajak nama susah, loko pada tak rupa tahu. Ia kung kaagaga makaleleang, angka agaga masalah, tilaw adam pengabawan ni pada tak rupa tahu lalana tutong alinota. Apa itu? Baca, Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jabur ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ulang 3 kali, kita tercatat sebagai waliullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.